Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bertemu kembali bersama saya Nidia Fitri, CGP Angkatan 11, bertugas di SMPN 1 Makmur, Biren, Aceh. Baik, di dalam video ini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata saya di modul 1.2. Selamat menyaksikan. Baik, di modul 1.2 ini kita belajar dimulai dari trapesium usia. Kita diminta untuk membuat trapesium usia, diminta untuk mengingat kembali hal positif dan hal negatif yang kita alami semenjak kita PAUD sampai usia SMA dan usia belasan tahun. Dan luar biasa, ternyata kita diminta untuk mengingat kembali bagaimana perasaan kita ketika kita mengalami hal tersebut. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita tidak mengulang kembali apa yang kita rasakan itu kepada siswa-siswa kita. Kemudian ada juga teori gunung es, yaitu ternyata apa yang terlihat di permukaan lebih kecil dari apa yang tersimpan di dasar lautan gunung es tersebut. Begitu juga dengan siswa. Dan kemudian kita juga belajar 5 nilai dan peran guru penggerak yang luar biasa. Kita diminta setiap guru penggerak memiliki kelima nilai tersebut, yaitu pendidikan berpihak kepada murid, menjadi pemimpin pembelajaran, kolaboratif, reflektif, inovatif, juga peran guru penggerak sebagai coach, kemudian juga menjadi penggerak atau ikut aktif dalam komunitas praktisi yang ada di lingkungan guru. Luar biasa bagaimana kita diminta untuk mencoba memiliki kelima peran yang sudah kita pelajari. Meskipun kita sadari dengan baik bahwa kelima peran tersebut akan tidak sempurna ada di kita, tapi kita berusaha mendekati sempurna. Semoga ini menjadi sesuatu yang lebih baik untuk kita. Beberapa hal baru yang saya lakukan ketika mengajar hari ini adalah yang pertama, ketika masuk saya melakukan ice breaking dulu agar anak-anak konsentrasi, fokus belajar pada hari itu. Jadi ketika kita melakukan ice breaking, maka anak-anak akan fokus dengan apa yang kita ajarkan pada hari itu. Nah, baik, kalau ibu bilang clap maka silakan tepuk tangan. Kemudian kalau ibu bilang boom, tepuk meja. Kita mulai ya. 1, 2, 3, clap, boom, clap, clap, boom, boom, clap, clap, boom, clap, clap, boom, boom, clap, clap, boom, 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 boom. Dan kemudian saya juga berusaha agar di dalam setiap pembelajaran itu ada kolaborasinya, supaya siswa-siswa kita terbiasa untuk berkolaborasi. Karena setiap anak, setiap siswa harus kita latih untuk berkolaborasi agar dia bisa melaksanakan apapun di dalam masyarakat yang membutuhkan kolaborasi. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi insya Allah anak-anak akan lebih kompak di dalam kelas. Kemudian juga mereka akan belajar menerima kelebihan kekurangan teman-temannya masing-masing. Saling melengkapi di dalam sebuah kelompok itu adalah yang terbaik. Kemudian yang saya lakukan adalah saya membuat perencanaan modul ajar yang berdiferensiasi. Bagaimana ketika kita mengajar dengan menggunakan metode diferensiasi ini, kita akan mengakomodir semua minat dan bakat siswa yang ada di dalam kelas kita. Jadi kita tidak hanya mengandalkan siswa-siswa kita yang audio visual saja, atau yang visual saja, atau kinestetik, tapi kita mengakomodir semua minat bakat siswa kita yang ada di dalam kelas jika kita mengajar dengan menggunakan modul ajar yang berdiferensiasi. Semoga ini menjadi salah satu usaha kita agar bisa menggali gunung es yang tersimpan di dalam lautan yang kita pelajari di dalam modul 1.2.
mata pelajaran di luar kelas, di dalam lingkungan sekolah, bagaimana kita berusaha untuk menjadi teman bagi siswa kita dimanapun dia berada. Kita perhatikan, kita lihat siapakah siswa kita yang sedang merenung, kita sapa, semoga kita bisa menjadi teman bagi mereka, karena posisi kita ketika kita berada di lingkungan sekolah, kita adalah orang tua bagi mereka, dan di rumah mereka memiliki orang tua sendiri.